Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Siregar dapat kembali hadir dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia. Langsung saja kita mulai informasi selengkapnya dalam Berita Dunia. Pemirsa, mobil model terbaru kini menjadi semakin cerdas. Demikian pula infrastruktur jalan, termasuk lampu pengatur lalu lintas. Sebuah kota di California memasang lampu lalu lintas berteknologi muktakir yang bisa berkomunikasi dengan pengemudi untuk memperingatkan potensi bahaya. Ini adalah salah satu dari dua persimpangan utama di kota Irvine di California yang dilengkapi sensor lalu lintas jenis baru. Sensor ini mendeteksi peningkatan jumlah mobil dan bisa secara otomatis mengubah waktu sinyal lalu lintas untuk memperlama lampu hijau. Alat cerdas ini dapat mengidentifikasi pejalan kaki dan pengendara sepeda dan suatu saat nanti, lewat aplikasi peta, bisa memberitahu pengemudi yang mendekat mengenai adanya bahaya. Inti dari teknologi baru ini adalah LiDAR, sensor mirip radar yang memakai cahaya untuk memetakan persimpangan dan wilayah sekitarnya. It shoots out light beams, and it knows when it shot out a certain light beam, and it's waiting for when does that light beam come back. Kamera video sudah lama digunakan di persimpangan, tapi tidak memberi informasi waktu nyata kepada pengemudi. Sensor LiDAR yang berputar bisa melihat sejauh 80 meter dengan tampilan 360 derajat. Menyediakan data yang dapat diproses di tempat dan diubah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengemudi untuk mengubah perilaku. Bagi wali kota Irvine, teknologi ini membawa harapan untuk mengurangi kecelakaan pejalan kaki, sepeda, dan mobil. We're looking at ways that we can be more proactive. We're looking at ways that we can prevent accidents from happening. So this will capture those near misses that happen, or even take in consideration pedestrians and bicyclists. Menurut pendukung, teknologi ini tidak mengungkap informasi pribadi seperti plat nomor atau identitas pengemudi. Kota Irvine berencana melengkapi 25 persimpangan lagi dengan sensor mutakhir ini dan memanfaatkan kecerdasan buatan bukan hanya untuk memperlancar arus lalu lintas di kota, tapi juga untuk meningkatkan penghematan energi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ketergantungan Uni Eropa pada energi Rusia tampak sangat rentan. Hal ini terlihat saat Rusia menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria. Di sisi lain, kerentanan ini dipandang sebagai peluang oleh Turki yang ingin menawarkan jaringan pipa gasnya untuk memasok gas dari Israel ke Eropa. Turki menjadi titik pertemuan antara Eropa dan Timur Tengah yang kaya energi. Dengan infrastruktur jaringan pipa gas yang luas dan sudah terhubung ke jaringan gas Eropa, Turki yakin bisa memainkan peran penting untuk mengakhiri ketergantungan Uni Eropa pada gas Rusia. This Ukraine situation has created a serious energy problem for Europe. Maybe the Eastern Mediterranean natural gas flow to Europe through Turkey could be a remedy, could be an alternative to the Russian natural gas. So these are all interesting issues that the two sides will be discussing. Di Mediterania bagian timur, Israel memiliki cadangan gas besar yang baru ditemukan. Turki mengusulkan adanya pipa dari Israel yang terhubung dengan jaringan gas Turki untuk memasok Eropa. Kunjungan Presiden Israel ke Ankara bulan lalu termasuk untuk membahas kerjasama energi. It's an important project to connect Israeli gas and the East Med gas with the Turkish national grid, and from the Turkish national grid or TANAP to send this gas to Europe. It is not that easy, but it is possible to realize this project if it is considered to be a joint effort by Turkey, Israel, and the European Union. Menteri Energi Turki dan Israel dijadwalkan bertemu di Yerusalem akhir bulan ini. Tapi hubungan antara Turki dan Israel selama ini tegang dan ada keraguan apakah Israel siap untuk cukup mempercayai Turki dalam mencapai kesepakatan energi yang signifikan. Sementara Amerika Serikat sangat mendukung rencana pipa gas Turki-Israel ini menurut para analis. With regard to, again, pushing Israel and Turkey together, this is, of course, U.S. interest that pro-Western actors will cooperate in the region. Again, with regard to energy, I am less optimistic that Israeli gas will one day go
go through Turkey. I think the other option of Egypt is a more viable option nowadays. Gas dari wilayah semi-otonom Kurdi Irak bisa menjadi pilihan lain untuk memasok gas ke Eropa. Iraqi Kurdistan gas is ready and the distance is very short from the fields to the Turkish grid. Now is the time, the political will is there, the context is favorable. Why not? Sebagian pengamat memandang serangan roket bulan lalu di Erbil yang dituduhkan pada Iran adalah peringatan yang diberikan Teheran terhadap kesepakatan itu. Sementara Irak juga perlu memberikan restunya pada persetujuan apapun, yang berarti ada sejumlah pembahasan yang harus dilakukan sebelum tercapainya kesepakatan untuk memperkuat peran baru yang ingin diambil Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Hambatan pada rantai pasokan mulai dari pelabuhan hingga angkutan barang mengakibatkan kerugian pada ekspor Amerika Serikat, termasuk komoditas pertanian seperti kacang almond. Perlambatan ini membawa dampak buruk bukan hanya pada petani Amerika Serikat, tetapi juga konsumen almond di seluruh dunia. 80% kacang almond dunia berasal dari California. Almond atau badam bisa dimakan sebagai cemilan atau dipakai untuk memasak dan juga dibuat menjadi susu almond. David Vapen adalah petani generasi ketiga yang mengolah almond untuk lebih dari 120 petani lain. A good deal of our production goes to Japan. A lot of it goes to Dubai. We have some production in shell that goes into the Indian markets. And I'd say 25% of our production goes into the European markets. Sebagian besar pengiriman almond ini dilakukan melalui pelabuhan Auckland. Tapi adanya lonjakan pengiriman barang dari Asia membuat kurang menguntungkan bagi kapal untuk menunggu ekspor Amerika dimuat dalam perjalanan pulang mereka. Di pelabuhan pantai barat Amerika yang padat, banyak kapal peti kemas menurunkan muatan dan langsung pulang ke Asia dengan peti kemas yang kosong. Masalah ini mendapat perhatian di Washington, di mana pemerintahan Biden dan sejumlah anggota Kongres berharap bisa memperkuat pengawasan federal atas pengiriman barang. If we don't present the almonds to market, we can't bring payment back to the United States and pay our growers. And our growers are dependent on those payments to produce the next crop that's hanging on the trees as we speak. Kacang almond bisa disimpan selama lebih dari 2 tahun dengan kondisi yang tepat. Tapi industri ini kehilangan peluang menurut Richard Waycott, kepala sebuah organisasi pemasaran dan penelitian industri almond. With a food product, if you don't ship it when consumption's happening in the country that you're shipping to, for instance, Chinese New Year or the big Diwali holidays in India, etc., it doesn't get consumed. Banyaknya stok almond terlihat di tempat penyimpanan ini. What's really worrisome to my partners and I is that this building needs to be empty before the next harvest starts so that we can place yet another crop in here. Panen almond akan dimulai di bulan Agustus. Sementara itu, David telah membeli 3.000 kontainer kayu untuk menyimpan kelebihan stok ini. And this won't solve the problem, but it deals with the problem. Di Amerika, para petani menggunakan kulit luar yang lembut dari biji almond sebagai pakan ternak. Sementara cangkangnya dipakai untuk lapisan tempat tidur ternak. Dan pasar bagi kedua produk ini masih tidak terganggu. Sementara masalah pengiriman almond untuk ekspor terjadi di tengah kekeringan selama beberapa tahun. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petani di California. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, makanan yang akhirnya terbuang atau busuk sebelum sempat dikonsumsi menjadi persoalan di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat. Departemen Pertanian Amerika Serikat bahkan memperkirakan sekitar 31% bahan makanan akhirnya terbuang. Tetapi seperti pengalaman di California, tak mudah memaksimalkan pemanfaatan bahan makanan. Biasanya roti sebanyak ini bisa dibuang percuma bila tak juga laku dijual. Tapi berkat aplikasi 530 Food Rescue Coalition, makanan ini bisa diselamatkan. So our app is mainly volunteer facing. It's similar to like Uber for food rescue. So what happens on our end is a food donor can call us with a food donation, and we post that donation onto the app once we assign it to a nonprofit, and then the volunteer can claim that donation to transport it to the nonprofit. Dari restoran di Butte County di California bagian utara ini, roti dibawa ke sebuah tempat penampungan tunawisma. You know, as a
small nonprofit, we really rely on food donations, and our guest numbers vary here. We can have anywhere from 65 to 140 guests here at any given time, and they need 3 meals a day. Peraturan daerah di California yang kini mewajibkan makanan sisa disumbang atau dibuat kompos, antara lain bertujuan mengatasi kelaparan dan kemiskinan di negara bagian terpadat penduduk di AS ini. Right now in Butte County, 1 in 4 children are food insecure. 1 in 5 families are saying that they are food insecure. And at the same time, we are experiencing unprecedented climate change effects here in Butte County. Pertimbangan iklim menjadi salah satu alasan dibalik perda yang mulai berlaku pada Januari 2022. Menurut Cal Recycle, dinas pemerintah negara bagian yang menangani dampak lingkungan, limbah makanan menyumbang sekitar 1/5 emisi gas beracun di California. Persoalan yang muncul sejak wajib kompos atau sumbang ini berlaku, tempat penyaluran bantuan makanan justru kewalahan. Belum lagi harga bensin mencekik sejak awal serangan Rusia ke Ukraina. Our main goal here is to distribute as much food as the area needs. That always takes more money, and the more we have to spend on fuel, the less food we can buy. It's pretty cut and dry. Banyak pemerintahan kota terpencil akhirnya meminta penundaan pemberlakuan wajib kompos atau sumbang ini karena tak memiliki dana atau fasilitas yang cukup. Ancaman denda menanti mereka yang melanggar aturan baru ini, yaitu $50 hingga $100 untuk pelanggaran pertama, lalu hingga $500 untuk pelanggaran ketiga dan selanjutnya. Tapi semua denda ini baru akan mulai berlaku pada 2024 dengan harapan memberi kesempatan bagi pemerintah kota di seluruh California untuk mempersiapkan diri. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Di Santa Clarita, kota di utara Los Angeles, negara bagian California, ada 56 sumur minyak yang tak lagi beroperasi. Sejak awal 2022, sumur-sumur ini mulai ditutup kembali. Right now they're putting that tubing that's on the storage drill is going inside the well, and all they're doing, so there's a piece of casing inside there. We're running this tubing inside that to pump cement from the bottom of the well to surface. Banyak sumur minyak terletak di samping permukiman warga. Tak ada angka pasti jumlah sumur minyak yang ditelantarkan di AS, tapi Badan Perlindungan Lingkungan Federal EPA memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 3,5 juta dan hanya puluhan yang ditutup dengan benar setiap tahunnya. A lot of the oil companies are taking care of their wells like they're supposed to, and they're not in these issues. It's the smaller oil companies possibly that have just walked away from it or just not making any money on it anymore, producing the wells. Kelompok advokasi lingkungan memperkirakan sedikitnya 9 juta warga AS tinggal dekat sumur minyak yang mestinya telah ditutup. The smell right now very unpleasant. It smells like just straight up gas. Wendy yang sering berolahraga di tengah bau tajam minyak ini akhirnya harus memeriksakan diri ke dokter. Went to the doctor just to explain like what's going on, seeing if maybe I can get some medication or something. And then they told me that like I have asthma now. So I have to use like an inhaler prior to running so that I could actually run the miles that I need to run. Wendy kini menjadi aktivis kelompok Communities for a Better Environment, organisasi advokasi dan penyuluhan di warga yang tinggal di wilayah dengan polusi tinggi di California. The city of LA actually has about 1,000 active and idle oil wells. And most of them are concentrated in this community, which is called the community of Wilmington, which is overwhelming majority working class, immigrant, people of color neighborhood. Selain melepas gas beracun seperti metana, ladang telantar seperti dekat Los Angeles ini bisa juga mencemari pasokan air minum. They've been sitting there, in some cases in Wilmington, for decades actually. They haven't been operating. They have been sitting there idly next to people's homes, and they pose a danger and a health threat to the community. Guna mulai membersihkan ladang minyak kosong ini, pemerintah AS kini menganggarkan $4,7 miliar. Dana sebesar $4,7 miliar ini adalah bagian dari paket perbaikan infrastruktur yang digulirkan oleh pemerintahan Joe Biden. Sebagian analis mempertanyakan apakah jumlah ini cukup. Lagi pula belum banyak denda atau sanksi lainnya yang diberikan pada perusahaan yang meninggalkan begitu saja sumur minyaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. California memiliki masalah layanan kesehatan yang juga dihadapi negara bagian lainnya di Amerika Serikat.
Kebanyakan penduduk yang tidak memiliki asuransi kesehatan di sana adalah imigran ilegal. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan solusinya mudah tetapi kontroversial. Menurut Pusat Ketenagakerjaan Universitas California Berkeley, sebagian besar populasi negara bagian California di Amerika Serikat yang tidak memiliki asuransi kesehatan adalah para imigran ilegal. Karenanya, Gubernur California Gavin Newsom meluncurkan proposal anggaran yang memungkinkan semua penduduk yang memenuhi syarat pendapatan, terlepas status imigrasi mereka, mendaftarkan diri ke dalam program layanan kesehatan negara bagian bagi penduduk berpenghasilan rendah, yaitu Medi-Cal. I personally went through having to lose a family member because unfortunately, because of her status as undocumented, she didn't have access to preventative health care that could have probably saved her life. Menurut Gubernur Newsom, rencana itu akan memastikan setiap penduduk California punya asuransi. Menurut sejumlah perkiraan, rencana pemberian asuransi kesehatan tanpa memandang usia dan status imigrasi akan menghabiskan anggaran sekitar $2 miliar per tahun. In the pandemic, we saw specifically here in San Diego County, half of the deaths were attributed to migrants, to immigrants. And that was felt because for so long we haven't had access to medical care, including our undocumented community. No one should consider going to the hospital or not for fear of a medical bill. Bagi sebagian wajib pajak, rencana tersebut merupakan langkah yang masuk akal, yang berkontribusi pada kesehatan seluruh penduduk. Tapi sisanya tidak suka dengan gagasan memberikan layanan kepada mereka yang berada di Amerika secara ilegal dengan menggunakan uang pajak. I'm not about, handing people free stuff for the rest of their life, but in this case, with so much death and sickness, it might not be such a bad idea. People who didn't work in this country came illegal, so they violated the law of this country, and they will receive medical insurance and other perks. I don't think that it is right. If I have to pay, especially being a healthcare worker, undocumented immigrants, they should have to pay too. They should go through the system the way, the legal proper channels, get documented, and get insurance the way we have to. I think it's a wonderful idea. I think a lot of undocumented people bring a lot of wonderful things to our culture and our community. Jika disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang, rencana anggaran itu akan mulai berlaku Januari 2024. Dari Los Angeles, California, VOA. Pemirsa, produsen teh dan bunga Kenya mengalami kerugian jutaan dolar akibat terhentinya ekspor ke Rusia, menyusul sanksi internasional akibat penyerangan Rusia ke Ukraina. Sejumlah eksportir Kenya mencoba mencari pasar alternatif, meski pendapatan yang diperoleh jauh lebih rendah. Di perkebunan bunga mawar isinya di Kajiado, Kenya, ratusan pekerja mengemas mawar yang baru dipetik. Dalam keadaan normal, sedikitnya 40.000 batang bunga harum akan dikirimkan ke pasar Rusia pada hari itu. Tapi ribuan mawar kini terancam layu dan mati. Menurut eksportir, pesanan bunga untuk Rusia dan negara-negara tetangga telah dibatalkan, sementara pengiriman sebelumnya belum dibayar. Currently, with the issues going on with Russia and Ukraine, and with all the sanctions on Russia, we are not able to supply any flowers to Russia because of their payment systems, which even the banks have been stopped or banned by the SWIFT system, which has really affected us. Not only Russia, even the neighboring countries of Russia, which also been supplied through Russia, has been affected. Kenya juga adalah pengekspor utama teh ke Rusia dengan nilai sekitar $60 juta per tahun. Eksportir teh mengatakan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow ini memaksa mereka menangguhkan perdagangan tanpa batas waktu. The exporters of teas to Russia stopped buying teas from the auction, and for two reasons. The first one being that there's no way they would have opportunity to ship teas to Russia, because many of the shipping lines had already sent a notification that they would not be going through those routes to Russia. Kepada VOA, pihak berwenang di Konsorsium Tanaman Segar Kenya mengatakan mereka menjajaki alternatif lain untuk mengirimkan kargo ke Rusia dan Ukraina, tapi menghadapi banyak kendala.
I've gotten calls from Ukraine and some business people from Ukraine who are saying, please send us cargo. And we are saying, okay, fine, yes, but to where? By what vessel? Some of them are saying, yeah, we are willing, we are ready to pay upfront. Question is, you will receive somebody's money today, you don't know whether you will be alive tomorrow. Sejumlah eksporter di Kenya mencoba mencari pasar alternatif seperti Oman, Turki, dan Arab Saudi agar teh dan bunga dari perkebunan mereka tetap bisa dijual. Meski dengan risiko, pendapatan yang mereka peroleh akan lebih rendah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.